kami berdiri dengan penuh ucapan syukur. Karena Engkau mengampuni kami. Kami tahu persis siapa kami. Tapi Engkau melupakan masa lalu kami. Dan Engkau sedang membawa kami untuk suatu masa depan yang indah bersama-sama dengan Engkau. Pagi ini kami mau menikmati firman-Mu, supaya jalan kami semakin mantap di dalam Engkau. Kami semakin mengenal Engkau dengan hati kami. Kami mengasihi Engkau sungguh-sungguh. Kuasai pemberitaan firman ini, sehingga hanya firman-Mu yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya. Ketika kita bicara tentang mengalahkan raksasa, ya kan? Bulan ini kita bicara tentang facing your giant, mengalahkan raksasa. Nah, ketika kita bicara tentang menghadapi raksasa, mengalahkan raksasa dalam kehidupan kita, saya melihat bahwa cerita tentang Daud dan Goliat itu adalah suatu narasi. Orang-orang kuno kan senang bercerita. Mereka mengajar lewat cerita. Di balik cerita itu selalu ada nilai-nilai. Tradisi Alkitab itu persis sama seperti tradisi kita di Indonesia. Ketika orang Jawa bercerita lewat wayang. Nah, ketika mereka cerita tentang lewat wayang, kan ada nilai-nilai yang harus diajarkan dan kita terima. Nah, jadi cerita tentang Daud dan Goliat ini adalah suatu narasi yang diceritakan turun-temurun untuk bercerita tentang beberapa poin-poin penting. Nah, poin-poin pentingnya itu adalah pertama-tama, ingat gini. Cerita ini bermaksud untuk mengingatkan bahwa siapapun kita, bagaimanapun kondisi iman kita, lagi nggak baik, lagi sehat, siapapun kita, tua, muda, anak kecil, orang dewasa, bagaimanapun kita harus menghadapi raksasa dalam hidup kita. Itu udah pasti. Walaupun orang Israel adalah bangsa pilihan, nggak berarti bahwa mereka yang harus ngadepin Goliat kan? Mereka harus ngadepin Goliat. Nggak ada alasan. Walaupun Saul adalah raja, tetap dia harus ngadepin Goliat. Siapa Daud? Daud anak muda, yang masih unyu-unyu, masih lucu. Gembala biasa aja. Tapi dia juga tetap harus ngalahin Daud. Nah, di situ ada suatu nilai yang saya pikir keren untuk kita share dan kita pikirin. Begini, you are not alone. Sering banget orang ketika harus ngadepin raksasa yang besar dalam hidup, mereka ngerasa sendirian. Mereka ngerasa kayaknya Tuhan nggak peduli sama dia. Kenapa ya? Kok aku harus ngalamin ini ya? Sebelah tuh lihat enak. Pemazmur juga curiga begitu. Aku cemburu sama pembual-pembual itu. Kok mereka hidupnya enak sih? Aku dekat Tuhan. Tapi kenapa aku harus ngalamin semua ini? Ingat apa yang saya bilang hari ini. You are not alone. Karena siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, besar, tua, muda, kita akan harus ngadepin raksasa. You are not alone. At least you have us. Itu makanya komunitas. Itu karenanya di Lifehouse yang ditekankan adalah komunitas. Supaya ketika kita menghadapi raksasa, kita ngadepinnya bareng. Kita bisa bilang begini, lu gak usah takut, ada gue. Gue juga gemeteran sih, cuman lu ada gue. Kita sama-sama jiper, jujur aja, takut. But, kita punya komunitas, kita temenin. Don't worry. Itu makanya Lifehouse haruslah menjadi komunitas, bukan sekedar gereja. You are not alone. Nah, poin berikutnya ini yang kabar gembiranya nih.
Ini yang kabar gembiranya nih. Sederhana banget. Kabar gembiranya begini. Giants do fall. Oke? Giants do fall. Artinya, raksasa tuh ada di situ untuk dikalahin. Raksasa tuh ada di situ, tapi mereka keok. Kalah tahu. Giants do fall. Kita sama-sama bilang, Giants do fall. Giants do fall. Bagaimana kita mau ngalahin raksasa yang gede banget dalam hidup kita? Nih, attitude-nya Daud nih. Dia bilang begini. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tangannya bisa di kantong begini. Sombong dia. Kalau ngadepin raksasa sombong aja. Tengil aja kita. Engkau menghadapi aku dengan pedang, lembing, dan segala macam itu. Engkau bawa segala penyakit, ya kan? Kan raksasa itu bentuknya macam-macam dong. Namanya macam-macam dong. Dalam setiap hidup orang kan macam-macam dong. Dulu namanya Goliat. Tapi hari ini kan namanya bisa macam-macam kan? Kebotakan. Gitu stres ngadepinnya, ya nggak? Penyakit, kebotakan, KPR. Apa kita nggak stres tuh? Kondisi ekonomi, raksasa kan itu semua. Penuaan. Gagal ekonomi. Ditolak. Banyak banget namanya. Tapi untuk mereka tuh kita begini gaya kita. Apalagi kita rame-rame begini, ya nggak? Tangan kita masukin begini, kita petentengan, kita bilang, engkau menghadapi aku dengan pedang. Dengan KPR. Masalah-masalah ini itu macam-macam. Penuaan, botak. Boleh. Mungkin aku kecil, gak punya apa-apa. Tapi, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Boleh kan gitu begitu gayanya. Gemeteran, kaki kita tetap gemeteran. Tapi kita begini. Gitu. Itu dia, attitude-nya loh. Attitude-nya Daud. Daud nggak ngadepin masalahnya dengan ketakutan, enggak. Daud ditawarin. Kalau ada orang yang bisa ngalahin si raksasa gede itu, dia akan dapat 3 hal. Kawin sama anaknya raja, dapat duit, dipotong pajaknya. Tax amnesty. Enggak. Enggak nguber gara-gara itu, enggak. Dia tetap datang, dia bilang, enggak ada urusan, bukan itu. Dia datang pakai pedang, lembing, dan segala macam. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Wow. Bukan soal uang. Bukan soal apa-apa. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Gitu. Nah, hari ini dari begitu banyaknya nama-nama raksasa-raksasa itu, saya mau konsentrasi kepada satu raksasa yang hebat, yang besar, namanya masa lalu. Raksasa gede banget ini, raksasa masa lalu. Nah, saya mau cerita tentang apa itu raksasa masa lalu. Kenapa perlu ada raksasa dalam hidup kita? Dan apa yang dimaksud dengan datang dalam nama Tuhan? Apa itu? 3 hal itu yang kita mau bicarain. Ya. Dalam bukunya berjudul Beauty of Trauma, ditulis oleh Jong Yul, penulis menuliskan bahwa pada prinsipnya manusia nggak akan pernah lupa sama traumanya, sama stresnya. Nggak akan pernah lupa. Pak Julianto Juntak waktu lagi di retreat juga cerita bahwa stres kita itu, segala sesuatu yang dulu kita rasain nggak enak itu, nggak pernah kita lupain. Cuman disimpan di alam bawah sadar. Semua rasa pahit di zaman dulu yang kita alamin, yang kita pikir hari ini kita udah lupa, believe me. Penulis-penulis dan ahli-ahli bilang, no, you actually don't forget. You remember. Itu menguasai dalam hidup kita. Dia seperti raksasa yang siap nerekam gitu, tau gak sih?
Dia tuh seperti raksasa yang sebetulnya justru menguasai cara pikir kita. Kita ini orang-orang yang udah lama kok di gereja. Kita udah lama. Kita tahu apa yang baik, apa yang jahat. Kita tahu apa yang benar, apa yang nggak benar, kita tahu semua. Kita tahu apa yang bisa nyenengin orang lain atau enggak. Kita tahu. Tapi bahkan Paulus bilang begini, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kenapa begitu? Karena raksasa itu yang di masa lalu bikin hati kita sakit itu, itulah yang nguasain cara berpikir kita. Itulah yang nguasain keputusan-keputusan kita. Itulah yang nguasain sikap kita. Ngeri loh ini. Dan raksasa masa lalu itu menyeramkan karena kita mewarisi. Apa yang diperlakukan dulu, yang kita terima dulu, kita warisin. Ngerubah hidup kita. Dan yang ngerinya lagi, kita mewariskan kepada generasi selanjutnya. Ini ngeri betul. Jadi seperti mata rantai jahat yang terus-terusan ngikat dan merusak generasi ke generasi ke generasi yang lanjut. Nakutin banget. Saya punya teman saya SMA dulu. Bapaknya ngajar dia kerasnya setengah mati. Bapaknya punya hati yang bagus. Dia nggak kepengen anaknya nggak sukses kemudian hari. Bapaknya nggak mau anaknya ini kejebak di narkoba. Digebukin ini anak. Digebukin hancur, dikit-dikit digebukin. Blak, kedebuak, tendang, duak. Bapaknya kalau udah marah, aduh ngeri banget. Sampai ngomong begini, dasar lu anak angkat. Anak kandung lu. Dia bilang anak angkat. Untuk nyakitin hati si anak aja. Supaya anak itu jadi anak, harapannya anak itu menjadi anak yang kuat, tough. Anak yang gak cengeng. Jadi digamparin lagi. Lu pasti pakai narkoba lu. Anaknya gak pakai narkoba, bos. Anaknya gak kenapa-napa, baik-baik aja. Digamparin. Wah, ngeri banget. Sampai akhirnya anak itu jadi narkoba beneran. Tanggung gua. Pulang ke rumah gua gak kenapa-napa, gua sehat-sehat, malah gua digebukin sama bapak gua. Dia hajarin narkoba. Apa narkoba disikat, kesebak, berantakan kan. Begitu bapaknya lihat anaknya narkoba, makin digebukin lagi. Lu mendingan mati lu. Daripada kayak begini, lu ngerusak rumah tangga. Lu ngerusak rumah keluarga kita. Segala macam lah. Dihantam anak itu. One way and the other. Firman Tuhan juga bilang bahwa Allah bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Ini anak ketemu Tuhan, dijamah sama Tuhan, dia bertobat. Habis itu dia punya hati untuk layanin bapaknya. Bapak yang dulu gebukin dia itu. Bingung dia, gimana cara ngomong sama bapak gua. Ya udah, nggak tahu gimana cara ngomongnya. Tiap kali dia pulang dibawain pisang goreng. Si bapak dikasih pisang goreng lagi. Lama-lama bapaknya luluh. Bapaknya bilang, lu kenapa bawain gue pisang goreng? Ya nggak apa-apa pak. Aku cuma kepengen aja. Gitu. Nangis bapaknya, habis itu pulih mereka. Waktu pulih, si anak bisa nanya, kenapa sih pak bapak kok pukulin aku seperti itu? Jawabannya itu nggak ternyata apa? Dulu itulah caranya dia dididik sama orang tuanya. Raksasa masa lalu begini, kita mewarisi. Dan kemudian kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Come on. Enggak begitu. Raksasa masa lalu itu memang dibiarkan Tuhan ada di dalam hidup kita. Betul. Tapi bukan untuk digituin. Nanti saya jelasin kenapa harus ada raksasa. Tapi bentuk kedua dari raksasa masa lalu adalah proyeksi. Proyeksi adalah harapan dari orang tua yang disematkan pada anak. Padahal harapan itu berlawanan dengan keinginan anak.
nanti kamu jadi dokter ya. Jadi dokter. Ya. Kemarin saya baru pulang dari Tanah Batak. Masuk-masuk ke kampung-kampung, ke Siborong-Borong. Ingat Siborong-Borong? Siborong-Borong itu ada lagunya. Terheran-heran si abang. Karena abang belum pernah ke sana makan dengan sayur kol. Itu Siborong-Borong. Jadi ada kota namanya Siborong-Borong. Dinginnya luar biasa dingin itu, tempat itu. Tahu apa yang terjadi di situ? Kita ngobrol-ngobrol sama orang-orang Batak di situ. Mereka bilang begini, orang Batak itu, mereka nggak nganggep bahwa ada profesi lain di dunia ini selain insinyur, dokter, pengacara. Kelar. Udah, yang lain bukan profesi. Yang lain itu abal-abal semua tuh barang. Bahkan jadi pedagang pun buat mereka. Apa sih pedagang-pedagang? Asal bukan pengacara kau, bukan apa-apanya kau. Kelar, segitu aja. Cara mikirnya segitu aja. Jadi dia mau anaknya jadi pengacara. Duit juga nggak ada amat kan, mereka mending kalau ada duit gitu loh ya kan. Terus dikenceng dia support anaknya, enggak juga, nggak punya. Cuman kau jadi pengacara. Nanti Brian, kau jadi dokter. Dokter. Nggak mau tahu anaknya mau apa, kayak nggak mau tahu, pokoknya dokter. Coba kita bilang bapak kita, enggak Pak, aku mau jadi YouTuber. Kelar loh, jadi YouTuber apaan YouTuber? Iya nggak sih? Nah, ini proyeksi. Proyeksi harapan si bapak yang dibebankan kepada si anak. Karena bapak nggak bisa dapat apa yang dia mau. Dulu, bapak kepingin sekali jadi dokter. Tapi orang tua, opungmu itu lihat, ini nggak punya uang kan? Sekarang aku mau kamu jadi dokter. Nah loh, dia nggak bisa jadi dokter, kita yang harus jadi dokter. Kita kepengen jadi YouTuber. Kan berantakan. Atau, dianya juga dokter. Jadi dia bilang begini, kamu lihat, karena aku dokter, lihat hidup kita enak kan? Kamu mau hidup enak, jadilah dokter. Ayo dong. Ini dokter bukan artinya jelek jadinya ya. Dokter tuh keren banget, yang mulia, profesi yang mulia. Cuman saya ambil jadi contoh supaya kita nggak memproyeksikan keinginan kepada anak. Begitu kita memproyeksi keinginan kita kepada anak, kita nggak nganggep hidup si anaknya jadi kejepit. Dia takut dong untuk bilang enggak sama bapaknya dong. Tapi dia juga kalau mau keluar dengan jadi dirinya, dia juga takut dong. Akhirnya jadi kayak kepompong dia. Di pojok sendirian. Ketakutan begitu. Ini jadi trauma masa lalunya. Ini jadi raksasa yang dia takut untuk ngadepin. Nanti ketika akhirnya dia punya anak, dia akan bikin yang sama ke anaknya. Itu bukan orang percaya seperti itu. Orang percaya harus punya tugas untuk matahin mata rantai ini. Tugas kita adalah membawa anak kita untuk mengenal Tuhan. Melalui percontohan. Melalui percontohan. Hari ini kita akan ada penyerahan anak. Di banyak gereja, di banyak tempat. Tugas orang tua itu seolah-olah adalah menyerahkan anak. Kemudian nanti gereja lewat sekolah minggu membentuk iman anak itu. Enggak kali. Kalau di Lifehouse, sebelum penyerahan anak, kita juga bikin penyuluhan kepada orang tuanya. Bahwa pembentukan anak itu adalah kerjasama bareng. Antara gereja dan Bapak Ibu semua. Untuk melalui percontohan. Kita ngajar anak kita. Jangan kita bilang sama anak kita, baca Alkitab, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bapak nggak baca? Nggak bisa melalui percontohan. Nah, contoh, mengajar dengan contoh,
Itu adalah budaya Alkitab. Anak-anak Yahudi dari kecil belajar mencontoh orang tuanya. Orang tua Yahudi kan ingat, dia bikin tali di tangannya, ngebentuk huruf S, Shema. S, dia ikat. Kepalanya pakai kopiah. Anaknya ngeliatin, bapak bikin tali. Anaknya juga pengen nyoba, nanti dulu, kamu belum ngerti caranya. Tapi aku kepingin, Pak, aku kepingin. Lewat percontohan. Sebelum masuk rumah, dia pegang. Ada yang dipegang gitu, di dalamnya ada Shema, pegang. Anak lihat, aku kepingin juga megang, Pak. Masih terlalu tinggi. Percontohan. Bapak yang ngajarin gimana caranya baca kitab. Ibu yang ngajarin gimana caranya ngelola rumah lewat percontohan. Nah, raksasa itu perlu ada dalam hidup kita. Dan mungkin banyak di antara kita yang hari ini sebetulnya adalah orang-orang yang terluka atau pernah luka. Karena kita pernah ngadepin raksasa yang gede banget itu yang namanya raksasa masa lalu. Dan bekas sakit, bekas berantemnya kita sama raksasa itu masih sakit. Tapi ingat begini, pembentukan Tuhan dilakukan dengan membiarkan kita ngalamin dan ngadepin raksasa dalam hidup kita. Supaya pada akhirnya kita menjadi contoh. Saya bacain. Kita buka 1 Timotius 1 ayat 16. Yuk. Bapak Ibu deh yang baca deh. Pelan-pelan, nikmatin, resapi apa yang kita baca. Yuk. Ya, semangat ya semuanya ya. 1, 2, 3, 4. Yuk. 1, 2, 3. Ya. Ya. Stop dulu di situ. Mungkin kita adalah orang-orang yang paling berdosa. Saya nunjuk diri saya, orang yang paling berdosa. Saya tahu persis siapa saya. Tapi kan sampai hari ini luar biasa penyertaan Tuhan sama kita kan? Amin. Ketika itu dilakukan oleh Tuhan bagi kita, orang-orang berdosa ini, apa tujuannya? Silakan baca lanjutnya. Supaya dengan demikian menjadi contoh. Contoh buat siapa? Pertama-tama dulu, contoh buat siapa? Buat keluarga kita. Buat anak-anak kita, buat keturunan kita. Menjadi contoh. Dengan contoh itu, dengan contoh yang kita kasih, apa yang terjadi? Lanjut. Kemudian, percaya. Anak kita juga menjadi orang-orang percaya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Tapi kita nggak baca kitab suci, kita nggak doa tiap hari. Itu kita harap anak-anak kita menjadi orang percaya. No. Lewat contoh menjadi percaya. Dan pada akhirnya, lanjut, mendapat hidup yang kekal. Jadilah contoh, supaya akhirnya anak-anak kita menjadi orang-orang percaya, dan kemudian memperoleh kehidupan yang kekal. Mungkin ada yang kita harus, masih ada raksasa besar itu, yang namanya raksasa masa lalu yang menghantui kita. Kalahin. Supaya ketika kita ngalahin, anak kita ngelihat bahwa kita berhasil ngalahin. Anak kita mencontoh kepada kita. Dan kemudian dia percaya kepada Tuhan. Dan kemudian dia diselamatkan. Nah, ada cerita nih. Di Ohio, 11 Februari 1847, ada satu orang ibu ngelahirin anak namanya Tommy. Tommy ini disekolahin. Dan sekolah nganggap bahwa Tommy ini bodoh tingkat dewa. Sampai sekolah, ini kejadian beneran. Sekolah ngirim surat ke si ibu. Dia bilang, Tommy, kita udah nyerah. Udah gak bisa diajar. Terlalu bodoh. Jadi aku kembaliin aja ke orang tua. Ibu urus, ibu atur, gak usah sekolah lagi. Bayangin gak, raksasa segede apa yang harus dihadapin sama si ibu? Malu. Ngerasa disudutin, bener gak sih? Ngerasa kecil, ya gak sih? Kok bisa sih aku ngelahirin anak sebodoh itu?
Kok bisa sih orang-orang segini banyak yang gak ada yang peduli sama anakku hanya karena dia kekurangan di sini? Gak ada yang mau ngajak main? Tega banget sih. Ngerasa gak perasaan ibu itu? Wah, tapi si ibu loh. Ini jadi contoh yang hebat nih ibu ini. Dia kayak singa aja gitu. Mana raksasa besar itu? Dia hajar semuanya. Dia bangun anaknya. Nggak disekolahin. Dia yang bangun. And then the kid become Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Sampai akhir hayatnya ibu meninggal. Surat yang dari sekolah itu disimpan sama ibunya. Jagain. Anak nggak usah baca. Dipegangin. Pada saat ibunya meninggal, ketahuan dong surat itu kan. Si anak baca. Si anak tulis begini. Nangis si anak ini. Si anak nulis begini. Saya, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak yang bodoh. Yang karena seorang ibu yang luar biasa, mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya. Saya nggak tahu, ibu ini berhasil bawa si anak menjadi orang percaya dan kemudian diselamatkan. Kita berdoa. Tapi kita sempurnakan cerita ini di dalam kehidupan kita masing-masing kan? Kita punya banyak raksasa, iya. Bunuh tuh raksasa. Slay the giant. Supaya kita menjadi contoh bagi keturunan dan sekeliling kita. Bahwa ada orang-orang yang jemaat Lifehouse yang berhasil ngalahin raksasa dalam kehidupannya. Dan mereka jadi contoh yang hebat. Kan begitu ceritanya. Terus mereka jadi bertanya-tanya kan, di mana orang-orang ini belajar firman Tuhan? Ya sederhana aja jawabannya. Di lifestyle-nya Lifehouse lah. Iya kan? Iya kan? Iya kan begitu kan? Iya kan Pak Noyo ya kan? Itu di mana lagi? Ibadahnya di mana? Iya dong, di uang itu kan. Lewat cara seperti itu banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika mereka ada di sini, apa sih yang kita buat? Nggak ada. Kecuali kita sapa mereka dengan baik. Kita tegur untuk orang-orang yang baru pertama kali datang. Apa sih yang kita minta? Nggak ada. Kita malah ngasih buku, bukan? Kan kalau kayak begitu caranya, kita kan jadi gereja Tuhan yang membanggakan hati Tuhan. Bapak Ibu adalah duta-duta besar Tuhan. Yang dikirim raksasa untuk dihadapin. Dan kita bunuh tuh raksasa. Kita jadi pemenang. Jangan orang cuma ngomong, katakan kiri kananmu, Anda adalah pemenang. Tapi kita ketakutan ngelawan raksasa itu. No, kita boleh takut, tapi kita hantam habis. Cerita itu tadi adalah cerita yang dahsyat banget buat saya. Si ibu bisa ngalahin giantnya. Dia nggak bikin proyeksi ke Tommy kamu harus jadi ini ya nanti ya. Nggak ada. Nah kalau hari ini kita nikmati lampu terang begini, kita nggak ngutang kepada Thomas Alva Edison. Kita berhutang kepada seorang ibu yang membentuk Thomas Alva Edison. Luar biasa kan? Nah kalau hari ini kita ngadepin raksasa masa lalu, cukup ingat bahwa raksasa itu memang perlu ada dalam hidup kita. Supaya, satu, kita nggak ngulangin kesalahan yang dulu kita rasain, ketidakadilan yang dulu kita rasain, kesembarangan yang dulu kita rasain, kita nggak ulang ke bawah kita. Kita nggak ulang ke sekeliling kita, kita berhentiin di situ. Itu tujuannya. Jangan kita warisin lagi ke anak-anak kita. Kedua, lepaskan pengampunan. Iya, kita ada di dalam situasi yang gak enak mungkin. Orang tua yang gak pas cara mikirnya mungkin. Ekonomi yang gak bener mungkin. Banyak hal. Lepaskan pengampunan itu. It's okay.
Yusuf diperlakuin kan gak karu-karuan orang ini kan. Macam-macam yang terjadi sama dia. Tapi pada akhirnya Yusuf bisa bilang begini. Kita buka yuk, Kejadian 50 ayat 20. Kalau hari ini kita ngerasain the giant, masa lalu, raksasa masa lalu itu dalam hidup kita, dan kita masih kesel. Ingat firman Tuhan ini. Kita baca, 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah merekakannya untuk kebaikan. Lanjut, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita semua. Oke? Jadi memang perlu raksasa itu ada dalam hidup kita. Supaya kita tidak mewariskannya pada orang lain. Kita tahu apa yang gak enak, kita ngerti. Kita gak mewariskannya pada orang lain. Dan kita melepaskan pengampunan itu. Supaya pada akhirnya kita menjadi contoh. Itu gunanya raksasa itu dalam hidup kita. Nah sekarang saya sampai kepada apa yang dimaksud dengan kalahkan dalam nama Tuhan. Mengalahkan dalam nama Tuhan itu ada satu step yang pertama. Sadari. Sadari dulu. Bahwa all giants that we battle are designed to bring us closer to God. Seluruh raksasa yang harus kita hadapi akan membawa kita dekat kepada Tuhan. Katakan amin. Nggak ada yang lain. Semua kesulitan yang kita hadapin, semua raksasa yang nakutin itu, didesain, lucu nih kalimatnya, are designed to bring us closer to God. Yang kedua, pegang janji Tuhan. Ini ada janji yang luar biasa, saya bacain. Saya ambil dari Yesaya 43. Ini janji Tuhan. Jadi pertama sadari bahwa semua itu didesain untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan kedua, pegang janji Tuhan ini. Janganlah takut, firman Tuhan. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Handiman, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Jangan takut. Wow. Engkau ini kepunyaanku, firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Yang menarik di situ adalah kata jangan takut. Emang gampang, Fred? Jangan takut. Nggak sesederhana itu. Tapi hari ini kita mau pulang dengan bekal pengetahuan yang lebih dalam. Kata jangan takut itu bukan sederhana. Kita tetap gemeteran. Tetap gemeteran. Tapi Pak, begini. Takut itu real. Rasa takut itu real. Tapi tidak realistik. Mau saya jelasin? Rasa takut itu apa? Real. Tapi tidak, ulang. Real tapi tidak realistik. Janda Sarfat. Ketika didatengin sama Nabi Elia bilang, Bu, bikinin aku roti dong, Bu. Nanti baca ya. Bu, bikinin aku roti dong, Bu. Si janda Sarfat bilang begini. Pak, aku ini gak punya apa-apa. Ini juga aku lagi ngumpulin kayu untuk bakar, kayu bakar. Minyak dan tepung gak ada di rumahku. Kalau nanti aku masak minyak dan tepung yang ada padaku itu, besok kami mati. Aku punya 2 anak. Mati, Pak. Berarti rasa takutnya real.
Tapi dia udah mati belum? Nggak realistik. Murid-murid di perahu, waduh ombak gede banget nih, wah air udah masuk nih ke perahu nih, wah aduh gawat. Lidahnya udah kena air nih, cepret gitu kan. Mati kita. Mati nggak? Nggak realistik kan? Nah ketika si janda Sarfat itu dalam kekurangannya, perhatiin, dia punya raksasa kan, mati gua, gitu kan. Ketika dia harus ngadepin raksasa yang besar itu, apa yang dibikin sama si janda Sarfat? Dalam kekurangan, dia nggak punya banyak loh. Kalau aku kasih yang dikit ini, aku mati loh. Tapi dia tetap berbuat baik. Dia bilang, oke, aku bikinin kamu roti. Ketika dia bikin itu, terbuka kesempatan bagi dia untuk mengalami perjumpaan sama Tuhan. Apa yang terjadi berikutnya? Minyaknya nggak pernah habis, tepungnya nggak pernah habis, anaknya mati dibangkitin. Lupain mujizatnya, kita jangan ngomongin mujizatnya, jangan kepaku di situ. Tapi keberanian dia untuk masuk, berbuat baik, sekalipun dia kekurangan. Itu yang disebut dengan mengalahkan giant di dalam nama Tuhan. Mengalahkan raksasa kita yang hebat dengan tetap berbuat kebaikan. Sekalipun kita ada dalam kekurangan. Luar biasa loh itu. Puterin videonya dong. Saya bawa oleh-oleh video. Puterin videonya yuk. Stop dulu bentar. Anak ini namanya Ando. Ando nggak punya tangan, dia nggak punya kaki, tapi dia punya mimpi. Mimpinya kepengen punya jam. Lanjut lagi dulu, saya kenalin dulu ya. Lanjut, Ando. Stop. Namanya Laura. Cantiknya, aduh cantik banget anak ini. Dia nggak bisa dengar. Dia punya mimpi, mimpinya kepengen dengar. Oke, lanjut lagi. Lucu kan? Oke, stop. Anak-anak ini waktu kita datang ke sana, mereka bikin peragaan. Kami sambut Bapak Ibu dengan tarian, kita tepuk tangan kan. Kita bingung nih anak-anak bikin tariannya apaan nih. Jalanlah dia pakai tongkat. Lagunya lagu ini, lagu You Raise Me Up. Nggak apa-apa tak, taruh bawah aja. Terus dia lempar tongkatnya, anak itu lempar badannya ke bawah, gubrak. Iya emang nggak punya kaki, jatuh aja dia. Gubrak gitu. Lihat ya, ini anak-anak yang, aduh, apa sih yang dia punya? Kalau mau ngomong raksasanya dia gede banget gak sih? Dia jatuh ke bawah. Terus, anak yang satu ini, yang sebelah kiri, dia bantuin angkat. Anak-anak yang lain juga bantuin angkat, dia digotong. Itu peragaannya. Kita lanjutin dulu, nanti saya cerita lebih panjang lagi. Lanjut dulu. Dibangkitin untuk berdiri. Dalam kekurangan anak-anak itu. Ando udah pakai jam. Stop. Si Ando pakai jam, terus saya samperin kayak tadi kan. Apa yang dia buat sama saya? Dia rangkul saya, dia usap-usap muka saya. Meleleh kita nggak sih? Lanjut lagi. Lihat deh.
Kita jeburin ke kolam mereka. Berenang. Happy-nya. Itu Ando lagi tuh. Main perosotan. Firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Kalahin raksasa kita itu dengan perbuatan baik. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita sering banget kepaku sama raksasa kita sendiri gak sih? Coba lihat anak-anak ini. Di belakang-belakang nanti, itu anak-anak itu kan selesai berenang nih, lapar dong. Yang lebih kuat nyuapin anak-anak yang lebih lemah. Dia juga kelaparan tau, tapi dia nyuapin. Yang kuat ngebantuin anak-anak yang lain. Bukan cuma peragaan, beneran. Stop. Anak ini umurnya cuma beberapa hari lagi. Karena dia punya kelainan di ototnya. Nggak tahu, mungkin hari ini udah nggak ada. Tapi anak ini umurnya cuma beberapa hari. Siapa yang perhatiin dia? Di kota kecil, jauh dari keluarga. Dia dirawat di susteran. Dia nggak mau pulang ke rumah orang tuanya. Orang tuanya nggak punya uang juga untuk merawat anak ini sampai dia nanti pada harinya dia dipanggil pulang. Anak ini kepengen ada di sana, di rumah susteran itu. Siapa yang dukung semua ini? Kita di kota besar, enak, nyaman. Kepikiran nggak untuk bikin-bikin begini? Ketika kita keluar dari zona nyaman kita, dari ketakutan kita sendiri, kita nemuin hal-hal yang kayak begini, yang bikin kita happy. Yang bikin orang lain juga happy. Dimana kita jadi contoh. Let's do these things. Lifehouse udah bikin banyak rencana tahun depan. Kita bikin karya yang real. Yang bisa memberkati banyak orang. Lanjut lagi. Tuh. Dan anak itu atlet PON. Yang perempuan yang lagi nyuapin. Hebat gak sih? Tolak peluru, lempar cakram. Giants do fall. Amin. Yuk, Lifehouse. Saya tahu kita banyak problem-problem kita. Saya tahu. Banyak raksasa kita. Kalahin raksasa itu dalam nama Tuhan. Artinya, kalahin lewat perbuatan baik kita. Yang melaluinya nama Bapa dimuliakan. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Yuk, kita tunduk kepala dan kita berdoa.